Wah, ada bunga. Ini jenis bunga apa ya? Bagus banget. Aku lebih mengetahui jenis bunga tersebut. Mari saksikan video berikut ini. Ini adalah bunga yang tadi. Bunga ini termasuk ke dalam tumbuhan Angiospermae loh. Angiospermae atau disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup, disebut dengan berbiji tertutup karena bijinya tersebut ditutupi oleh daging buah ataupun kulit buah. Nah, contohnya kalau kita suka memakan alpukat nih, nah itu termasuk di dalam tumbuhan Angiospermae. Karena di dalam buahnya itu kan ada bijinya. Nah, Angiospermae juga memiliki bunga loh, seperti ini tadi. Nah, bunga yang dirawat oleh mama tadi itu termasuk ke dalam Angiospermae. Struktur dari Angiospermae itu ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, ada kepala sari, ada mahkota, dan juga ada kelopak daun dari bunga tersebut. Tanaman berbunga mengalami proses reproduksi yang unik, di mana ada dua peristiwa pembuahan ganda. Ini terjadi karena adanya organ reproduksi jantan, gametofit jantan, dan adanya organ reproduksi betina atau gametofit betina. Sebelum mengalami peristiwa pembuahan dapat terjadi di ovula. Ovula harus mengalami berbagai perubahan sesaat. Ini bakal biji mengandung satu sel reproduksi atau sel induk. Sel ini yang diploid dan mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora. Di sebagian besar spesies 3 megaspora akan merosot dan meninggalkan hanya 1 megaspora saja. Megaspora yang hidup ini berkembang dan mengalami 3 putaran. 3 putaran meiosis ini untuk menghasilkan 8 inti sel. Karena inti belum mengembang, divisi individu mereka awalnya berbagai sitoplasma yang satu. Struktur lengkap ini dikenal sebagai kantung embrio. Dalam dinding sel kantung embrio yang mapan mulai membentuk sebagian besar inti sel yang bernama sel antipodal untuk di seberang bukan bakal biji yang dikenal sebagai mikrofil. 3 sel ini lainnya terbentuk di atas mikrofil. 2 diantaranya adalah sinode dan yang lainnya adalah sel telur. Ini meninggalkan 2 inti di tengah bakal biji. Inti pusat tersebut bersama dalam satu sel besar itu adalah sel telur, dan sel berinti pusat itu yang akhirnya akan menjadi bagian dari peristiwa pembuahan ganda. Agar peristiwa pembuahan ganda terjadi, gamet jantan sperma harus melakukan perjalanan dari antar kantung embrio di dalam organ reproduksi wanita. Butir serbuk sari berisi 2 sel bernama sel tabung dan membuat sebagian besar butir serbuk sari dan sel sperma yang ada tahap dikenal sebagai sel generatif. Untuk mencapai kantung embrio, sebutir serbuk sari harus mendarat di stigma. Setelah mendarat, itu mulai berkecambah. Sel tabung membentuk struktur panjang ke bawah dalam ovarium. Sel generatif ini berjalan di belakang inti sel tabung. Begitu dekat ovarium, itu membelah secara mitosis untuk menghasilkan 2 sel sperma yang haploid. Setelah mendarat, itu mulai berkecambah. Sel tabung membentuk struktur panjang ke bawah dalam ovarium. Sel generatif ini berjalan di belakang inti sel tabung. Begitu dekat ovarium, itu membelah secara mitosis untuk menghasilkan 2 sel sperma yang haploid. Tabung polen mencapai mikrofil dan melepaskan sel sperma ke dalam kantung embrio, dan salah satu dari 2 sel sperma membuai sel telur tersebut dan menghasilkan zigot yang diploid. Zigot yang diploid ini akan menjadi embrio.
Sel sperma lainnya bergerak ke atas dan menyatu dengan inti pusat membentuk sel triploid. Sel triploid yang tidak biasa berkembang menjadi endosperma dan berfungsi sebagai suplai makanan embrio selama berkembang. Awalnya hanya tanaman berbunga angiospermae yang bisa. Nah, sekarang klasifikasi angiospermae. Klasifikasi angiospermae itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada monokotil, yang kedua itu ada dikotil. Monokotil ini yang ciri-ciri yang pertama itu adalah monokotil atau mempunyai satu kotiledon. Yang kedua itu memiliki akar serabut. Yang ketiga itu adalah batangnya lunak dan berair. Yang keempat itu adalah xilem dan foemnya menyebar. Yang kelima itu adalah tulang daunnya sejajar. Dan yang keenam, jumlah kelopak bunga dari monokotil itu adalah kelipatan 3. Nah, monokotil ini juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok loh. Yang pertama itu adalah kelompok rumput-rumputan, contohnya itu adalah Oryza sativa. Yang kedua itu adalah kelompokan rimpang-rimpangan, contohnya itu adalah Giver Oviceae. Terus yang ketiga itu adalah kelompok anggrek-anggerekan, contohnya itu adalah Phalaenopsis amabilis. Nah, sekarang adalah dikotil. Dikotil ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu adalah yang mempunyai 2 kotiledon, yang kedua itu adalah berakar tunggang, yang ketiga itu adalah batangnya berkayu, yang keempat itu adalah berkambium, yang kelima itu adalah memiliki xilem dan floem yang melingkar. Yang keenam itu adalah tulang daunnya itu menyirip atau menjari. Yang ketujuh itu adalah kelopak bunga berkelipatan 2 ataupun 5. Itu dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Solanaceae atau disebut dengan kentang-kentangan, contohnya Solanium tuberosum. Yang kedua itu adalah Papilionaceae atau disebut dengan kacang-kacangan, contohnya adalah Phaleosum radiatus. Yang ketiga itu adalah ada Rubiaceae, contohnya itu adalah Ixora grandiflora. My darling, I love you.